Saya Muhanifah Izzat Fadila, mahasiswi Tadris IPA DIN Ponorogo. Saya Ana, siswi kelas 7. Saya Isna, siswi kelas 7. Saya Alfun, siswi kelas 7. Saya Devi, siswi kelas 7. Saya Ulia, siswi kelas 7. Kami melaksanakan video ini untuk tugas micro teaching. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Wah, semangat sekali ya. Berarti sudah siap memulai pembelajaran hari ini. Ya, insya Allah sudah, Bu. Oke, saya absen dulu ya. Ya. Ana, Hadir. Ulia, hadir. Devi, Hadir. Alfun, Ada, Bu. Isna. Ada, saya ada. Oke, masuk semua ya. Setelah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, sebelum memulai materi, sebelumnya tahukah kalian mengenai sel? Tahu, Bu. Oke, Alfun duluan. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ada yang bisa lebih tepat? Ya, Bu. Oke. Unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, betul. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, di sistem organisasi kehidupan ini kita tidak akan mempelajari tentang sel aja, tapi ada jaringan, sistem organ, dan juga organisme. Nah, sebelum itu kita melihat video dulu ya, biar kalian ada bayangan mengenai sistem organisasi kehidupan. Ini videonya. Nah, tapi untuk materi kita hanya mempelajari mengenai sel sebagai unit struktural, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan, terus organ-organ pada hewan dan tumbuhan, sistem organ dan organisme. Nah, teman-teman, setelah kalian melihat video tadi, kerjakan soal berikut ini ya, sesuai pemahaman kalian dari melihat video tadi. Saya beri waktu 5 menit cukup ya? Siap, Bu. Oke, silahkan kerjakan. Sudah ya, waktunya sudah habis. Belum, Bu. Sekali lagi, Bu. Apanya ya sekali lagi? Kasih waktu 1 menit lagi. Oke. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Setelah menjawab soal tadi, apa sih yang kalian pelajari tentang sistem organisasi kehidupan? Anu. Saya. Jaringan pada hewan dan tumbuhan. Saya, Bu, unit struktural dan fungsional kehidupan. Sistem organ dan organisme. Saya, Bu, struktur kehidupan dan struktur hewan. Ya, dari jawaban kalian itu benar semua. Wah, kalian udah bisa ya, berarti sudah paham dong? Sudah dong, Bu. Kita kan pintar. Oke, berarti nggak perlu saya jelaskan? Dijelaskan. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, sebelumnya kalian membentuk kelompok ya dari yang beranggotakan 2 sampai 3 orang. Semua ya? Oke, sudah. Ya, Bu, dengan kelompoknya ya. Ya. Oke. Ya, saya akan membagikan buku ajarnya buat kalian. Jadi pegangan. Halo. Nah, sudah? Ya, saya mulai menjelaskan ya. Bisa dibuka di halaman 15. Bisa. Buka dulu halaman 15. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, sel sendiri itu merupakan unit atau satuan terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, untuk penelitian mengenai sel ini pertama kali diteliti oleh Dr.
pada tahun 1665 yang mengamati irisan gabus batang tumbuhan dengan menggunakan mikroskop. Ini artinya sel itu mampu menjalankan fungsinya layaknya makhluk hidup, yaitu melaksanakan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan proses reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Nah, kemudian dari sel sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu sel yang belum memiliki atau belum mempunyai membran inti. Nah, sedangkan eukariotik itu sel yang sudah memiliki membran inti. Untuk sel prokariotik contohnya seperti bakteri, sedangkan eukariotik contohnya seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan itu terdapat membran sel. Membran sel itu merupakan lapisan paling luar yang melapisi inti sel dengan lingkungan luar yang di sekitarnya. Sama begitu pula dengan sel tumbuhan. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu bagian sel hidup yang sebagai tempat kegiatan sel. Nah, sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan serta sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria itu memiliki peran penting untuk sel, yaitu sebagai tempat respirasi sel. Nah, yang selanjutnya yaitu inti sel atau nukleus. Nukleus itu sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan sel. Nah, perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan itu bisa kalian lihat pada tabel halaman 23. Bisa kalian lihat di itu dan kalian pelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel atau sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan ini memiliki perbedaan. Perbedaannya, pada jaringan hewan itu ada jaringan epitelium, jaringan penyokong, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium adalah jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh atau organ. Jaringan penyokong atau penunjang adalah jaringan yang memberikan penguat atau memberikan bentuk tubuh, melindungi tubuh dan menguatkan tubuh. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat itu jaringan yang menghubungkan jaringan satu dengan alat tubuh, yang berfungsi sebagai mengikat, melindungi dan menguatkan berbagai jaringan dan organ. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang mengandung serabut yang disebut myofibril yang terdiri dari jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Nah, jaringan saraf ini berfungsi pembawa dan pengirim pesan atau sinyal. Nah, sedangkan jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan penyongkong, dan jaringan parenkim. Nah, jaringan epidermis itu jaringan yang melapisi permukaan tubuh tumbuhan baik pada akar, batang, maupun daun. Jaringan meristem itu jaringan yang selalu membelah, terdapat pada embrio di ujung akar, ujung batang, dan kambium. Kemudian jaringan pengangkut, yaitu jaringan sebagai pembuluh yang mengangkut air dan zat-zat makanan. Jaringan pengangkut ini terdiri dari jaringan floem dan jaringan xilem. Jaringan floem itu berfungsi sebagai mengangkut air dan hasil fotosintesis dari daun, sedangkan jaringan xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan parenkim. Jaringan merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lainnya, berfungsi sebagai menyimpan makanan. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan mengenai organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Nah, organ itu merupakan kumpulan berbagai macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Nah, organ tumbuhan dan organ hewan itu beda, tapi organ hewan itu sama dengan organ-organ pada manusia. Nah, organ hewan atau manusia itu ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Nah, organ dalamnya apa saja? Ada yang tahu? Hati, otak, ginjal, Ya, pankreas. Ya,
Sedangkan organ luar apa saja? Hidung, telinga, mata, pipi. Ya, alat indera ya. Ya betul, alat indera. Nah, kemudian organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu kumpulan dari jaringan yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi membentuk organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga, buah dan biji juga. Kemudian sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan dari organ-organ dengan sistem tertentu. Nah, sistem organ hewan dan tumbuhan itu berbeda. Sistem organ pada tumbuhan terdiri dari sistem pengangkut, sistem pelindung, sistem penyokong, dan lain sebagainya. Sedangkan pada hewan terdiri dari sistem pencernaan makanan, sistem pernafasan, peredaran darah, pengeluaran, dan sistem hormon. Nah, di antara sistem-sistem tersebut tidak bekerja secara sendiri-sendiri, namun mereka saling bekerja sama sehingga membentuk proses kehidupan dalam suatu organisme. Nah, organisme ini terbentuk dari bagian terkecil yang disebut dengan sel sampai akhirnya membentuk organisme dengan urutan sel, jaringan, organ, sistem organ sampai organisme. Nah, organisme memiliki pengertian sebagai kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama sehingga membentuk jaringan, organ, serta sistem organ. Nah, organisme ini terdiri dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada yang ditanyakan? Jika belum, saya akan memberikan LKPD kepada kalian dan silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing serta dikerjakan ya LKPD ini. Iya, Bu. Satu-satu. Satu kelompok satu kan, Bu? Ya. Oke, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Nah, jika kalian bingung bisa dilihat di bahan ajar tadi ya. Situ ada untuk menjawab soal-soal tersebut. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan jawabannya ya. Bisa. Siapa yang mau mempresentasikan langkah kegiatan 1 yang A? Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Nah, ini teman-teman, nomor 1 ini gambar nukleus. Itu sel apa tadi? Sel tumbuhan. Oh, sel hewan, maaf. Nomor 1 nukleus. Nomor 2 mikrotubulus. Nomor 3 mitokondria. Nomor 4 retikulum endoplasma. Yang kelima, risapan. Yang keenam, mikrofilamen. Ini yang ketujuh vakuola. Yang ke-8 ribosom. Yang ke-9 membran sel. Oh, ya maaf. Membran sel. Yang ke-10 sitrosom. Yang ke-11 sentriol. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, lanjut yang B. Siapa yang mau presentasi? Saya dulu. Oke, silakan. Nah, jadi yang D ini itu sel tumbuhan. Nah, yang A ini itu adalah dinding sel. Yang B retikulum endoplasma. Yang C kloroplas. Yang D ribosom, endogalus, F dan Golgi, D vakuola, H ini mitokondria. Ya, oke, selanjutnya latihan kedua. Siapa yang mau menjelaskan yang A? Saya, Bu. Oke, Yang pertama yang ada di gambar ini namanya epitel. Letaknya di permukaan lensa mata, indung telur, dan saluran neutron ginjal. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, absorpsi, dan penghasil mukus. Kalau yang ini yang gambarnya kayak ada bunga-bunganya gini. bukan bunga. Oh, bukan ya, Bu? Oh, jaringan. Itu namanya jaringan ikat. Letaknya di tulang rawan, tulang keras, jaringan limfa, dan jaringan darah. Fungsinya untuk mengikat, melindungi, dan menguatkan berbagai jaringan dan organ. Kalau ini yang warna merah, namanya otot. Letaknya di otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Fungsinya untuk menggerakkan tubuh makhluk hidup. Kalau yang terakhir nomor 4, namanya syaraf. Letaknya di otot dan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk mengatur
aktivitas otot dan organ menerima dan meneruskan rangsangan, membawa dan mengirim pesan atau sinyal. Selanjutnya yang B, siapa yang presentasi? Saya, Bu. Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama jaringan tumbuhan. Yang pertama, floem, yang berfungsi mengangkut, mengeluarkan hasil fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua, xilem, berfungsi untuk mengangkut air mineral dan makanan dari akar ke daun. Yang ketiga, cambium intervascular, berfungsi untuk membentuk jaringan empulur. Yang keempat, cambium cascalar, yang berfungsi untuk ke arah luar membentuk xilem sekunder dan ke arah dan ke arah dalam xilem sekunder. Yang kelima, cortex, yang berfungsi dalam transportasi karena dari epidermis di dalam leras akar. Yang keenam, epidermis, yang berfungsi untuk pelindung dan penutup semua organ. Oke. Kemudian lagi yang ketiga, siapa yang mau menjelaskan? Saya. Oke, silakan. Jadi di sini saya mau menunjukkan organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Berarti yang pertama yaitu organ pada hewan. Ada dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam ini contohnya hati, otak, ginjal, jantung, lambung, pankreas, dan paru-paru. Sedangkan organ luar contohnya tangan, kaki, hidung, mulut, telinga, dan mata. Kemudian organ tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya. Selanjutnya yang terakhir, nanti yang keempat, siapa yang akan menjelaskannya? Bagi aja, Bu. Kan itu ada dua. Ya kan, Bu? Ya, silakan. Siapa yang mau presentasi? Aku. Organ sistem organnya. Kita organismenya aja. Saya berlanjut, sistem organ adalah kumpulan organ-organ dengan sistem tertentu. Contohnya, tumbuhan, sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong. Hewan, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pengeluaran, sistem hormon. Selanjutnya, Nah, kalau organisme itu sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, contohnya itu seperti sel manusia, hewan, dan sebagainya. oke. Sudah paham semuanya? Mau diulangi untuk jawabannya? Tidak. Sudah, Bu. Tadi itu adalah isi dari LKPD-nya. Sudah paham semua kan? Sudah. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, kita akan melaksanakan post-test. Nah, tadi soal-soal dari LKPD silakan dikumpulkan di tengah. Dikumpulkan di tengah, maksudnya taruh di tengah saja. Gitu, ya. Nah, semuanya. Dibalik ya, Bu. Ya, dibalik. Itu kok masih ada kertas ya? Usahakan nggak ada kertas di depan kalian ya, kecuali pulpen atau pensil. Kumpulkan jadi satu, oke. Siap. Ya, Bu. Bagikan soalnya, silakan cek. Silakan dikerjakan, saya beri waktu. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Boleh. Boleh. Ya. Semoga 100. Baik, terima kasih telah mengerjakan post-test untuk materi kali ini. Sekian untuk materi hari ini. Silakan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari masing-masing kelompok bisa mempresentasikan jawabannya ya. Bisa. Siapa yang mau mempresentasikan? Ulang. Ulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan.
Ini teman-teman, nomor 1 ini gambar nukleus. Itu sel apa tadi? Sel tumbuhan. Oh, sel hewan, maaf. Sel hewan. Yang pertama ini nukleus. Yang kedua apa ini? Mikrotubulus. Ini mikrotubulus. Yang ketiga ini mitokondria. Yang keempat ini jelas nggak? Jelas. Oh. Retikulum endoplasma. Yang kelima ini lisosom. Ya, lanjut. Yang keenam apa? Oh, ya. Yang keenam filamen. Ya. Yang ketujuh astagfirullahaladzim. Lanjut. Pengganggu Bu, suruh keluar aja. Yang ketujuh ini vakulon. Vakuola. Maaf. Bu, mengganggu Bu. Nakal Bu. Maaf. Jelasin. Ojo pelan-pelan Mbak Is. Nomor 1 nukleus, 7 vakuola, 8 ligul. Ketawa. Ya pakulon kalau apa? Ketawa pun. Guyu lagi ekspresinya kan dari ketawa. Kacau ini nih. Sebenarnya nomor 1 nukleus dulu. Ya mikrotubulus. Nomor 1 nukleus. Stasi yang A. Alfon Bu, Oke, silakan. mohon didengarkan ya. Iya. Yang ini yang ada di gambar ini epitel namanya. Terus letaknya di permukaan lensa matanya. Bu, terusus Bu. Jangan boy, dia bener gini dia gue dong. Sampai merah kamu. Jalan. Ini anu mbak sampai saya sayang. Fokus. Yang ini Di pasar ada Badannya